angesichts. Waar het min buka ponslanda. En de nummer sentiment, die maveri strength doent hu listrik, en gimmen transfats doent bij de tundi de kotelin. Ander memasan mi solid in toestaan, edu de domen de binthe anda, sebelum rapat anda bos mulai. Anda moken smuin inti, tanpa mententu dompet fisik. Tanpa mengunjungi bank, peminingin korset atsian betul menggald sien an San Francisco. Anda tidak. Anda berada di Jakarta. Ekosistem aplikasi yang selalu kita keluhkan, terlalu lokal, terlalu khusus, tidak pernah mendunia, sebenarnya cetak biru yang diam-diam dipelajari oleh Silicon Valley. Startup yang dulu mereka katakan tidak akan bertahan, kini justru ditanya bagaimana mereka bisa berhasil. Teman saya dari Barat mengatakan bahwa saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Dia bilang konten teknologi Indonesia terlalu tidak relevan, bahwa tidak ada seorang pun di luar Indonesia yang peduli dengan startup Indonesia. Tapi saya percaya kisah seperti ini layak didengar. Tunjukkan padanya bahwa dia salah. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita orang Indonesia selalu saling mendukung. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini Anda akan mempelajari mengapa ekosistem startup Indonesia yang dibangun, di bawah tekanan, skeptisisme, dan kondisi yang mustahil, kini dipelajari oleh orang-orang yang pernah meremehkannya. Dan ada satu fakta di tengah video ini yang akan membungkam bahkan para investor modal Ventura veteran di Eropa dan Amerika. Mari kita mulai dari tahun 2010, karena disinilah cerita ini dimulai. Pada saat itu, jika Anda memberitahu seorang investor modal Ventura di San Francisco bahwa Indonesia suatu hari nanti akan menghasilkan perusahaan teknologi bernilai miliaran dolar, sebagian besar dari mereka akan tertawa. Dan memang mereka tertawa. Narasi umum itu sederhana dan brutal. Indonesia adalah pasar, bukan produsen. Konsumen teknologi, bukan penciptanya. Penetrasi internet rendah. Infrastruktur logistik rusak. Sistem perbankan sama sekali tidak terlayani oleh lebih dari setengah populasi. Jalan raya tidak dapat diandalkan. Kepercayaan pada transaksi digital hampir tidak ada. Para pendiri perusahaan Indonesia yang mempresentasikan ide mereka di panggung internasional secara rutin diberitahu hal yang sama. Pasar Anda terlalu terfragmentasi. Infrastruktur Anda tidak mampu mendukungnya. Anda membangun untuk negara yang belum siap. Salah satu investor awal Gojek terkenal mengingat bahwa beberapa dana dari Silicon Valley menolak perusahaan tersebut pada putaran pendanaan awal. Bukan karena idenya buruk, tetapi karena mereka tidak percaya Indonesia mampu mewujudkannya. Itu tergambar sabnya. Skeptisisme banyak bersermaing, to optimis urgent is a system to forth. Para pendiri perusahaan Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan kredibilitas di setiap lini. Dengan investor asing, dengan konsumen lokal, dan terkadang bahkan dengan keluarga mereka sendiri. Jakarta belajar dari pengalaman penolakan itu sejak dini. Namun Jakarta tetap melanjutkan pembangunan. Sekarang, coba tebak ini. Ekonomi digital Indonesia mencapai nilai 124 miliar dolar pada tahun 2023. Jika Anda merenungkan angka tersebut sejenak, itu hampir sama dengan seluruh PDB Hungaria, sebuah negara yang maju dengan sejarah industri selama beberapa dekade. Hanya saja Indonesia membangun ekonomi digital ini dalam waktu sekitar 1 dekade, bukan 1 abad. 1 angka, 1 dekade. 1 kepulauan yang terdiri dari 12.000 pulau dengan tantangan infrastruktur yang akan menghentikan sebagian besar ekosistem bahkan sebelum dimulai. Angka 124 miliar dolar itu bukanlah proyeksi, itu bukan ramalan. Itu adalah realitas yang terdokumentasi dan terukur, dilaporkan bersama oleh Google, Temasek, dan Bain & Company dalam laporan ekonomi digital Asia Tenggara tahunan mereka. Du bagian rate senyum berbesar sesav di seluruh ros wilayah. Dia kan Singapura, bukan Malaysia, Indonesia. Jika diterjemahkan ke dalam skala manusia, setiap kali seorang ibu di Surabaya menjual barang-barang buatan tangan melalui aplikasi pasar online, setiap kali seorang pengemudi sepeda motor di Medan menerima pesanan tumpangan melalui ponselnya, setiap kali seorang petani di Jawa Tengah menerima pembayaran digital untuk hasil panennya, itulah gambaran sebenarnya dari 124 miliar dolar. Ini bukan satu transaksi besar. Ini adalah ratusan juta transaksi kecil yang mengalir setiap hari melintasi wilayah geografis yang sangat kompleks. Angka itu mendunia bertentu dan melihat. Tapi tunggu, di sini letaknya yang menarik. Pada tahun 2023,
Harvard Business School memperbarui kurikulum studi kasusnya untuk Tukman Gojek sebagai contoh utama dari apa yang sekarang disebut akademisi sebagai arsitektur super aplikasi hiperlokal. Bukan Uber, bukan Lyft, bukan produk Silicon Valley manapun. Gojek, sebuah perusahaan yang dimulai dengan memecahkan masalah ojek di lalu lintas Jakarta, menjadi titik acuan tentang bagaimana membangun bisnis platform di dalam pasar yang kompleks, terfragmentasi, dan minim infrastruktur. Studi kasus ini sekarang diajarkan kepada mahasiswa MBA yang nantinya akan membangun perusahaan di seluruh Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan serta Tenggara. Itu bukan rumor. Itu didokumentasikan dalam materi pengajaran yang diterbitkan oleh Harvard Business School. Kemudian ada Bank Dunia. Dalam laporannya tahun 2022 tentang inklusi keuangan digital di pasar negara berkembang, Bank Dunia secara eksplisit menyebut GoPay dan OVO Indonesia sebagai model terkemuka tentang bagaimana platform pembayaran digital dapat mendorong inklusi keuangan dalam skala nasional. Laporan tersebut tidak ditulis untuk audiens Indonesia. Laporan itu ditulis untuk para pembuat kebijakan di Nigeria, Bangladesh, Ethiopia, dan Peru, negara-negara yang mencari model yang dapat direplikasi. Indonesia adalah model yang mereka pilih. Tahun 2021, delegasi dari pemerintah Kenya dan asosiasi fintech terbesar melakukan kunjungan khas ke Kausna. Tujuan yang dinyatakan, yang didokumentasikan dalam rilis otoritas di Kenya, adalah untuk mempelajari bagaimana Indonesia telah mencapai lompatan dalam inklusi keuangan melalui platform berbasis seluler di negara dengan penyebaran geografis yang ekstrem. Kenya, yang sendiri dipuji Sheikh Seris M-Pesa, datang ke Indonesia. Itulah harga bercurupang di terkembang. Lalu udah hal ini. Pada tahun 2023, Anmal Z. Andreessen Horowitz bisa dibilang perusahaan modal Ventura paling berpengaruh di Silicon Valley, menerbitkan analisis panjang di situs web mereka yang meneliti ekosistem startup Indonesia sebagai cetak biru struktural untuk apa yang mereka sebut generasi teknologi pasar berkembang berikutnya. Artikel tersebut secara khusus menganalisis inovasi logistik Tokopedia, model integrasi vertikal Traveloka, Adens Ruraliswar and Indonesia, memerjumi first ke Agnel Tucson, Nervjes ke Yud Nerita. Silicon Valley tidak hanya mengamati. Silicon Valley mencatat. Ini bukan rumor. Ini didokumentasikan dalam laporan Bank Dunia, materi pengajaran Harvard, catatan delegasi pemerintah, dan analisis yang diterbitkan oleh perusahaan investasi paling berpengaruh di dunia. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Singapura yang memiliki infrastruktur lebih bersih? Mengapa bukan Korea Selatan yang memiliki internet lebih cepat dan eksekusi yang lebih disiplin? Mengapa bukan India yang memiliki basis pengembang yang lebih besar? Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Singapura membangun ekosistem teknologinya dengan infrastruktur kelas dunia, populasi yang kecil, bersiplastil, namun berpendidikan tinggi, dan memperlihatkan yang begitu konsisten sehingga mengibarkan risiko eksistensial statin, step cement. Korea Selatan, Korea Stent Exhasa Digital berdamai terdapat stabilitas ekonomi tapokai tukung yang luar biasa. It's sempre meris bahwa ekonomi. Indonesia membangun kekacauan, logistik yang rusak, populasi yang kurang terlayani perbankan, 5 zona waktu, 100 bahasa, dan investor yang terpercaya pada mereka. Dari itu tersesat stul berakelnya. Karena masalah yang dipecahkan oleh para pendiri perusahaan Indonesia adalah masalah yang dihadapi setiap pendiri perusahaan di pasar negara berkembang saat ini. Membangun kepercayaan tanpa infrastruktur yang ada, memproses pembayaran tanpa akses perbankan universal, mengirimkan barang melintasi wilayah geografis yang tidak memiliki jaringan jalan yang andal. Melayani pelanggan yang perangkat internet pertamanya adalah ponsel pintar kelas menengah, bukan laptop. Belajar membangun startup dari seorang pendiri yang merintis distribusi di 500 kota dengan koneksi internet yang tidak konsisten jauh lebih bermanfaat daripada belajar dari seorang pendiri yang mengumpulkan $50 juta di Silicon Valley dan meluncurkan produknya di pasar yang sudah mapan. Ini seperti belasak dari seorang ibu yang memberi makan 10 anak dengan anggaran terbatas, dibandingkan belajar dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai miliaran rupiah. Keduanya bisa membangun. Tetapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. Namun, kita harus jujur.
sana sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Ekosistem startup Indonesia tanpa masalah serius. Krisis pendanaan tahun 2022 dan 2023 sangat tap Indonesia. PHK melanda beberapa perusahaan teknologi paling terkenal di negara ini. Beberapa startup ternama yang pernah memiliki valuasi unicorn melakukan restrukturisasi signifikan atau tutup sepenuhnya. Kejelasan regulasi seputar fintech dan aset digital masih belum konsisten, menciptakan ketidakpastian bagi para pendiri yang membangun di bidang tersebut. Dan jalur pengembangan talenta, meskipun terus tumbuh, masih belum sebanding dengan kecepatan ekspansi ekosistem. Ini bukanlah tanda-tanda kegagalan. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Setiap ekosistem yang matang pasti mengalami koreksi. Silicon Valley mengalaminya pada tahun 2000. China mengalaminya pada tahun 2015. Indonesia sedang mengalami intermediate Pershing, yang berarti Indonesia sedang matang, bukan runtuh. Artinya sudah benar. How we kizir ponar tersmart regression. Ekonomi digital Indonesia senilai flat stratat 17 tahun bergerak termotoriaks ini. Ini adalah realitas yang terdokumentasi, dibangun dalam satu dekad di negara dengan kompleksitas geografis tertinggi di Asia Tenggara oleh para pendiri yang diberi isu that mungkin. Kedua, kendala yang dulunya membuat investor mundur kini justru menjadi alasan dunia memperhatikan. Membangun dalam kondisi sulit tidak mendiskualifikasi suatu solusi. Justru hal itu membuat solusi tersebut dapat diekspor ke setiap pasar sulit lainnya di dunia. Itulah keunggulan terbesar Indonesia, dan itu lahir dari kesulitan, bukan kenyamanan. Ketiga, kita sebagai orang Indonesia perlu berhenti menunggu validasi internasional sebelum kita percaya pada apa yang telah kita bangun. Harvard tidak menciptakan nilai Gojek. Bank Dunia tidak membangun basis pengguna GoPay. Para pendiri Indonesia yang melakukannya. Pengguna Indonesia yang melakukannya, kita yang melakukannya. Pengakuan dari luar memang nyata, tetapi pencapaian itu selalu milik kita. Menurutku ini pasal mana Inseberg itu meski startup Indonesia selanjutnya. Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya, dan jika jika perspektif bat bikime, beranggan sekagega. Karena masih banyak kisah tentang Indonesia yang diketahui dunia, boleh dipilih Kintesten.